Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan proses pemotongan bahan ini untuk pola rok bagian belakang. Nah, di sini ini merupakan sisa dari kain setelah dilakukan pemotongan pola rok bagian depan. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, ini hanya satu lembar kain saja. Nah, sedangkan untuk memotong pola rok bagian belakang ini, kita memerlukan dua lembar kain. Kita perlu untuk melipat kain ini ke arah bawah, sehingga kain ini bisa menjadi dua lapis. Lalu kita akan letakkan pola rok bagian belakang, kemudian kita akan potong kain ini sesuai dengan pola rok bagian belakang. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Untuk proses pelipatan kain ini, lipat di bagian buru kain sehingga di bagian atas dan di bagian bawah itu merupakan sisi dari sisi baik kain, dan sisi buru kain itu berhadapan satu sama lain di dalam. Seperti ini. Kalau nanti kain yang kamu gunakan itu kain bermotif, pasti akan lebih jelas. Karena di sini kain yang aku gunakan itu polos, jadi agak sedikit susah membedakan antara sisi baik kain dan juga sisi buru kain. Nah, di sini kita sudah tata secara rapi seperti ini. Jadi di sini ini merupakan sisi buru kain, kemudian yang sebelah sini ini merupakan sisi baik dari kain. Nah, ini kita sudah siap untuk meletakkan pola rok bagian belakang. Jangan lupa untuk menyisihkan tempat untuk penambahan kampuh di sekeliling pola rok bagian belakang ini. 2 cm untuk bagian tengah, lingkar pinggang dan juga sisi samping rok, kemudian 4 cm sebagai kampuh kelim. Nah, untuk bagian lipatan ini tidak perlu ditambahkan kampuh banyak-banyak, bisa dipotong pas atau ditambah kampuh 1 cm saja, karena itu sudah merupakan kampuh yang akan kita gunakan untuk kelim lipatan. Nah, di sini aku akan mepetkan posisi dari kelim lipatan bagian belakang di minggir sekali di area pinggiran kain seperti ini. Karena aku tidak perlu untuk menambahkan pelebaran kelim di sepanjang belahan bagian belakang kan, jadi aku pepetkan saja untuk menghemat kain. Kemudian kalau sudah begini, di sini kita juga harus cek arah dari arah serat kain yang sudah tertera di pola. Nah, di sini arah serat kainnya memanjang, jadi arah serat kain di pola ini harus sesuai dengan arah serat kain di kain. Jadi polanya itu harus dipotong di arah serat memanjang, bukan arah serat melebar. Kalau posisinya sudah pas, kemudian arah serat kainnya juga sudah benar, selanjutnya kita akan mensecure posisi dari pola ini atau mengamankan posisi dari pola ini agar tidak bergeser ke kanan dan ke kiri dengan menggunakan bantuan dari jarum pentul seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini sekarang kita fokuskan perhatian sebentar ke bagian kupnat. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, di sini aku menggeser posisi dari kupnat asli yang terbentuk dari formula pembuatan pola dasar rok sistem dressmaking. Dan ketika sudah dibuat dengan menggunakan ukuran yang sebenarnya, ternyata posisi kupnat bagian belakang itu terlalu dekat dengan titik TB atau dengan posisi dari resleting bagian belakang. Nah, makanya di sini posisi dari kupnat belakang ini aku geser sebanyak setengah sentimeter ke arah samping. Jadi aku agak jauhkan dari posisi resleting atau dari posisi tengah belakang. Jadi di sini sekali lagi aku tekankan, dalam ilmu menjahit itu tidak ada aturan yang permanen. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang kamu hadapi. Yang ini bisa dipengaruhi dari proporsi tubuh dari klien kamu dan juga banyak lagi faktor lainnya. Jadi jangan takut untuk membuat perubahan dan bereksperimen. Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya dan kamu akan lebih peka lagi untuk membuat perubahan-perubahan kecil yang memang diperlukan untuk situasi unik yang sedang kamu hadapi. Karena manusia itu kan memiliki proporsi tubuh yang berbeda-beda dan unik, tidak bisa disamaratakan. Nah, disitulah kenapa aturan dari menjahit itu tidak bisa permanen. Ada beberapa hal yang memang harus diikuti, tapi juga ada beberapa hal yang bisa dibengkokkan aturan dalam menjahit itu. Nah, di sini kita akan lanjut untuk menambahkan kampuh di sekeliling pola. Dimulai dari penambahan kampuh kelim selebar 4 cm, kemudian di bagian sisi kita akan tambahkan kampuh selebar 2 cm, kemudian di sepanjang garis lingkar pinggang juga sama 2 cm. Untuk di bagian resleting kita tidak perlu menambahkan kampuh karena kita sudah menambahkan 4 cm sebagai kampuh untuk pemasangan resleting di sepanjang garis TB atau di sepanjang garis tengah belakang.
jadi seperti ini ya proses penambahan kampuh untuk pola rok bagian belakang. Berikutnya, ini kita sudah siap untuk memotong kain sesuai dengan pola. Nah, sekarang langsung saja kita potong pola rok bagian belakang. Aku ingatkan sekali lagi, untuk proses pemotongan bahan ini, usahakan untuk selalu menekan ujung dari gunting ke alas potong kamu, baik itu meja maupun lantai, agar hasil dari potongan kamu nanti itu maksimal dan pekerjaan kamu ke depannya itu akan lebih mudah dalam menjahit. Sekarang kita sudah selesai memotong pola bagian depan dan juga bagian belakang. Nah, sekarang di sini kita akan tandai posisi dari garis bantu lingkar panggul. Karena ini merupakan tanda yang paling krusial yang nantinya sangat kita perlukan saat proses menjahit dan menyatukan kedua pola ini antara pola depan dan juga pola belakang. Jadi di sini kita akan tandai, kita luruskan sampai ke pinggiran kampuh. Dan kita akan buat cekrisan. Jadi cekrisan itu semacam guntingan kecil yang nantinya itu akan kita gunakan sebagai tanda ketika kita menyatukan antara pola depan dan pola belakang. Jadi ketika nanti kita menjahit, kita akan pertemukan masing-masing dari cekrisan ini antara pola depan dan pola belakang agar sisi samping rok yang kita satukan itu bisa presisi. Nah, ini adalah sisa kain yang kita punya setelah kita potong bagian pola depan dan pola belakang rok. Sekarang kita akan selesaikan memotong pola yang kecil-kecil seperti pola ban pinggang dan juga pola saku. Nah, untuk ban pinggang kita akan potong ban pinggang tersebut di sepanjang serat benang lungsing kain atau serat memanjang. Kenapa begitu? Karena untuk keperluan ban pinggang ini kita membutuhkan kain yang memiliki serat yang kuat, dan karakter dari benang lungsing itu atau serat memanjang kain itu dia memiliki karakter serat kain yang sangat kuat, lebih kuat daripada benang pakan. Nah, di sini karena pola dari ban pinggang yang kita buat hanya separuh dari ukuran asli ban pinggang yang kita butuhkan. Jadi di sini menurut tanda titik garis kita akan potong di bagian lipatan kain. Jadi kita perlu melipat kain di sepanjang serat lungsing seperti ini, sepanjang serat panjang kain. Kemudian kita akan letakkan tanda pola ini di lipatan kain, persis seperti yang sudah aku contohkan di video. Kemudian kita akan secure posisi dari ban pinggang menggunakan jarum pentul. Kemudian jangan lupa untuk memberi kampuh di sekeliling pola selebar 2 cm. Nah, kalau sudah selesai dengan proses penambahan kampuh, selanjutnya kita akan langsung potong pola dari ban pinggang kita. Nah, sekarang ban pinggang kita sudah selesai kita potong. Sekarang kita akan sisihkan ini terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita akan memotong bagian saku. Nah, untuk pola saku ini, karena kita akan memakai saku dalam berjumlah 2 di sebelah kanan dan kiri, jadi di sini kita perlu untuk memotong pola ini sebanyak 2 kali. Dan jangan lupa juga di sini aku sudah merubah tanda pola di bagian lurus ini, aku rubah menjadi tanda lipatan kain. Jadi kita akan memotong pola ini tepat di area lipatan kain, dan kita akan memotong pola ini sebanyak 2 kali. Nah, ini merupakan kain sisa yang kita punya yang akan kita gunakan untuk pemotongan pola saku. Ini adalah bagian buruk dari kain. Sekarang kita akan lipat di bagian buruk ini sehingga bagian buruk ini berada di dalam lipatan. Kemudian bagian bagus ada di luar, ada di sisi atas dan juga sisi bawah. Kemudian kita akan letakkan pola saku ini di bagian bagus kain seperti ini, dan kita akan potong sebanyak 2 kali. Jangan lupa juga untuk menambahkan kampuh di sekeliling pola saku ini sebesar 2 cm. Lalu jangan lupa pula untuk memindahkan posisi dari garis bantu dari posisi garis lingkar panggul.
Nah, di sini kita sudah mempunyai pola saku sebanyak 2. Nah, jadi itu tadi proses dari pemotongan bahan dari pola rok suai yang akan kita buat. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan masing-masing tanda atau garis yang ada di pola ke kain dengan menggunakan bantuan kertas karbon dan juga rader. Di sini aku akan mencontohkan dan kita akan membahas secara lengkap bagaimana cara memakai kertas karbon dan juga rader untuk memindahkan tanda-tanda pola ke kain untuk memudahkan proses penjahitan kita selanjutnya. Jadi langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya.